Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Wahyu Sri Ambar MA selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana, izinkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai penyimpanan sarana dan prasarana dan akan menyampaikan hasil laporan observasi kami di SMKN 17 Jakarta. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama itu ada Vika Anjana, yang kedua ada saya sendiri Maudia Lestari, yang ketiga ada Linda Widyaningsi, yang keempat ada Dia Tahur, yang kelima ada Elijah Safitri Aulia Ambarwati, dan yang terakhir ada Syaba Usaima Yamtas. Pembahasan yang pertama adalah mengenai hakikat penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan dan pada umumnya barang tersebut adalah milik negara, baik pembelian, hibah maupun hadiah pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Penyimpanan sarana pendidikan adalah kegiatan simpan menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru, ataupun rusak yang dapat dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk ditugaskan pada lembaga pendidikan. Nah, ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan, yaitu aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik adalah penyimpanan wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan, sedangkan aspek administratif yaitu hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan, seperti bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, urusan penerimaan, urusan penyimpanan, dan pemeliharaan, serta urusan pengeluaran. Setelah membahas mengenai hakikat penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan, kita akan membahas mengenai tujuan penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah agar barang tersebut tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kedua, agar tidak terjadinya kasus kehilangan barang sarana dan prasarana, agar barang-barang sarana dan prasarana yang tidak terpakai tersusun rapi sehingga mudah ditemukan jika sewaktu-waktu ingin digunakan. Yang ketiga, agar mudah dalam pengawasan dalam penggunaan barang-barang sarana dan prasarana. Yang keempat, agar memudahkan petugas atau penanggung jawab barang dalam melaksanakan analisis barang. Baik, selanjutnya yaitu fungsi penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. Kemudian menurut Puji Raharjo tahun 2013, fungsi penyimpanan mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Fungsi yang lain adalah kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian barang yang lebih mudah, dan barang yang aman dari pencuri. Adapun fungsi penyimpanan sarana dan prasarana meliputi yang pertama, kegiatan perencanaan atau pengembangan ruang-ruang penyimpanan atau storage space. Nah, di suatu lembaga pendidikan atau sekolah, ruang penyimpanan barang disebut juga dengan gudang. Menurut Tomkins tahun 2010, adanya perencanaan atau pengembangan ruang penyimpanan bertujuan agar pemindahan barang menjadi efisien, meminimalisasi biaya penyimpanan terutama pada saat menyediakan tingkat pelayanan yang dibutuhkan, mencapai fleksibilitas maksimum dan juga utilitas luas lantai menjadi efektif. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan tata laksana penyimpanan atau storage procedure. Nah, dalam penyelenggaraan tata laksana bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan proses penyimpanan. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan atau penyimpanan atau pengoperasian alat-alat pembantu pengatur barang atau material handling equipment. Material handling equipment adalah peralatan yang digunakan untuk memindahkan muatan berat dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang tidak jauh. Perencanaan atau penyimpanan dan pengoperasian dalam material handling equipment sangat penting agar alat pembantu dalam jumlah, kondisi, waktu, posisi, urutan, biaya, dan metode yang tepat.
Kemudian yang keempat, tindakan-tindakan keamanan dan keselamatan atau security and safety. Dalam mengelola dan menyimpan barang, maka diperlukan keamanan dan keselamatan agar mutu barang tetap terjaga. Nah, baik itu keamanan barang maupun keselamatan para pegawai. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam menjaga keamanan dan keselamatan pada saat penyimpanan sebagai berikut. Yang pertama, harus memastikan kualitas pengemasan terlebih dahulu. Untuk menjaga keamanan barang, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memperhatikan kualitas pengemasan dan penyimpanan barang. Gunakanlah kardus atau kotak kayu dengan lapisan styrofoam maupun bubble wrap. Setelah itu, berikanlah label tertentu agar mendapatkan penanganan khusus. Contohnya, seperti barang yang mudah pecah, maka diberikan label fragile. Nah, di sekolah, barang yang rentan pecah contohnya seperti peralatan laboratorium IPA. Kemudian yang kedua yaitu perhatikan penyusunan barang bertumpuk. Agar penggunaan ruang penyimpanan menjadi semakin efisien, maka penyimpanan barang dapat dilakukan dengan cara ditumpuk. Namun ada dua catatan penting yang harus diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama, pastikan barang muatan tidak mengalami reaksi tertentu saat berdekatan. Kemudian yang kedua, letakkan beban paling ringan di atas. Yang ketiga, kita harus memperhatikan proses pengambilan barang. Nah, dalam proses pengambilan barang memungkinkan terjadinya sebuah kecelakaan, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas usaha dari kualitas barang. Nah, di sisi lain, keselamatan pekerja atau karyawan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Nah, ketika melakukan teknik pengangkatan secara manual, lakukanlah secara benar agar tidak terjadi cedera otot atau tulang. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan sarana dan prasarana. Nah, dengan adanya manajemen sarana dan prasarana pendidikan, itu akan mampu menggunakan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, menurut seorang ahli yaitu Imron, dia mengatakan bahwa tujuan manajemen sarana dan prasarana itu secara umum adalah untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, pengajar adalah orang yang berperan dalam membantu siswa untuk berkembang dan mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman akan sarana dan prasarana bisa membantu memperluas wawasan pengajar tentang perannya dalam merencanakan, menggunakan, dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang ada. Sebagai akibatnya bisa pada memaafkan secara optimal, memanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, berdasarkan ketentuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan, maka setiap satuan pendidikan harus bisa merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah agar proses belajar mengajar itu berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, dalam merencanakan sarana dan prasarana sekolah harus direncanakan dengan baik dan hati-hati agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah. Nah, maka dari itu kita juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan sarana dan prasarana yang ada agar bisa digunakan dengan baik nantinya. Nah, ini ada sedikit menurut Nurbaiti, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan, karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan. Nah, dalam penyimpanan barang-barang, khususnya sarana dan prasarana, sebuah instansi itu harus bisa melakukan kesesuaian dengan barang-barang yang tepat agar nantinya agar nantinya itu tidak terjadi penumpukan barang yang akan disimpan. Nah, selain itu kita juga harus bisa memilih barang-barang pokok yang ingin digunakan dan yang tidak ingin digunakan. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita, menyesuaikan pada kebutuhan suatu instansi. Nah, sebagai contoh nih, jadi ketika kita masuk sebuah organisasi di kampus, nah kemudian kita diminta untuk memilih barang yang ingin kita gunakan dan barang yang tidak ingin kita gunakan. Nah, maka dari itu kita harus membuat nih list barang-barang yang memang harus disimpan agar tidak terjadi penumpukan di lokasi barang-barang organisasi yang tidak digunakan. Terus juga selain itu, karena adanya list-list tersebut memudahkan kita agar tidak menaruh barang yang kita perlukan ke barang yang tidak diperlukan.
Kemudian selanjutnya yang kedua itu kesesuaian dengan jumlah dan tidak terlalu berlebihan dan dan kekurangan. Jadi nggak berlebihan dan nggak kekurangan. Dalam menyimpan sebuah barang, keperluan kita tuh harus bisa menyesuaikan jumlah barang yang ada, barang yang kita simpan, dan memastikan bahwa semua barang tersebut tuh tidak ada yang kelewatan, apalagi kekurangan. Karena hal tersebut akan berdampak pada proses penyimpanan barang yang diperlukan. Sebagai contohnya nih, ketika kita ingin menyimpan barang-barang perlombaan 17-an, nah kan kita harus bisa memilih keperluan yang menjadi prioritas terlebih dahulu nih, dan menyimpan barang yang belum atau tidak diperlukan ke tempat penyimpanan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, mutu yang selalu baik agar dapat dipergunakan secara efektif. Kualitas barang yang baik akan membuat penggunaan barang tersebut menjadi lebih efektif untuk bisa digunakan. Nah, maka dari itu sebelum kita menyimpan barang, kita juga harus bisa nih melihat kondisi barang yang ingin disimpan terlebih dahulu. Apakah dalam kondisi baik ataupun malah sebaliknya. Karena ketika kita menyimpan barang dalam keadaan baik, tetapi ketika ingin digunakan malah terjadi kerusakan atau cacat. Nah, tentunya hal tersebut kan harus dipertanyakan kan, ada pertanyaan tentang tersebut dalam penyimpanan barangnya. Sebagai saya ambil contoh nih, ketika kita menyimpan sebuah baju dalam gudang dengan kondisi yang baik, namun ketika ingin digunakan, baju tersebut malah robek dan sudah tidak bisa dipergunakan. Nah, maka ketika ingin dipergunakan, baju tersebut kan udah nggak efektif lagi. Nah, terus lanjut yang keempat, ada jenis alat atau barang yang dipergunakan itu harus tepat dan dapat meningkatkan efisiensi kerja. Jadi kan banyak barang yang ada wujudnya tapi tidak ada fungsi. Terus ketika kita ingin banyak wujud tapi tidak ada fungsi ketika ingin dipergunakan. Maka dari itu dalam melakukan penyimpanan barang, kita harus memperhatikan alat atau barang yang memang sekiranya dibutuhkan dan bisa meningkatkan efisiensi kerja kita sebagai pengguna barang tersebut. Nah, sebagai contoh nih, ketika kita adalah seorang anggota organisasi, kemudian kita ingin menyimpan sebuah komputer atau laptop, padahal barang tersebut tuh bisa dikatakan sangat berguna dalam mengerjakan tugas organisasi ya tentunya. Nah, tentunya kan barang yang disimpan dikatakan tidak tepat karena masih bisa digunakan dan diperlukan. Jadi seperti itu. Bisa di next. Struktur organisasi penyimpanan sarana dan prasarana. Struktur organisasi penyimpanan ialah suatu penggambaran personalia yang diperlukan dalam penyimpanan. Di dalam struktur organisasi penyimpanan, umumnya terdiri dari satu. Yang pertama, ada bendaharawan atau kepala gudang, di mana bendaharawan atau kepala gudang ini bertugas dan berwenang menyelenggarakan pengurusan kebendaharaan material yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran atau penyerahan barang. Lalu yang kedua ada urusan tata usaha, yang ketiga yakni ada urusan penerimaan, lalu yang keempat ada urusan penyimpanan, lalu yang kelima ada urusan pengeluaran. Di sekolah, penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Dikarenakan kepala sekolah berperan sebagai pengurus administrasi serta memiliki tugas yang berkaitan dengan proses administrasi seperti penyimpanan dokumen. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, bagi kepala sekolah yang mempunyai wakil bidang sarana dan prasarana atau petugas yang berhubungan dengan penanganan sarana dan prasarana sekolah diberi tanggung jawab untuk menyusun jadwal tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prosedur dan tata cara penyimpanan sarana dan prasarana. Yang pertama ada prosedur penerimaan barang. Menerima pemberitahuan pengiriman barang dari pihak yang menerima barang, lalu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penerimaan dan pemeriksaan barang. Selanjutnya memeriksa dan mengecek barang yang diterima, baik fisik seperti jumlah, kualitas, tipe, maupun kelengkapan administrasi, seperti surat kepemilikan. Lalu yang terakhir membuat berita acara penerimaan dan hasil pemeriksaan barang. Lalu selanjutnya prosedur penyimpanan barang. Yang pertama, meneliti barang-barang yang akan disimpan. Yang kedua, menyiapkan barang-barang tersebut berdasarkan pengelompokan tertentu. Lalu yang ketiga, mencatat barang ke dalam buku penerimaan, kartu barang, dan kartu stok.
Yang keempat, membuat denah lokasi barang-barang yang disimpan agar dapat dikeluarkan secara cepat saat dibutuhkan. Lalu yang kelima, ada barang-barang yang sudah ada, diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. Lalu yang keenam, ada menyelenggarakan administrasi penyimpanan dan penggunaan atas semua barang yang ada dalam ruang atau gedung. Lalu ketujuh, mengontrol dan menghitung barang secara berkala. Yang kedelapan, membuat laporan tentang keadaan penyimpanan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, mengeluarkan barang berdasarkan surat perintah pengeluaran barang, yang meliputi A. Meneliti kualitas, kuantitas, dan spesifikasi barang yang akan dikeluarkan. B. Meneliti dan memeriksa barang yang ada untuk dikeluarkan sesuai dengan permintaan pengeluaran barang. C. Mempersiapkan dan melaksanakan pengemasan sesuai dengan spesifikasi barang. Dan D. Membuat laporan berita acara, surat jalan, laporan, dan hal-hal yang menyangkut dengan pengeluaran barang. Lalu yang ke-10, penyimpanan sarana dapat dikatakan suatu kegiatan simpan-menyimpan suatu barang, baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru maupun rusak, yang dapat dilaksanakan oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada suatu sekolah. Lalu yang ke-11, penyimpanan barang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang A, barang-barang yang sudah diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. Yang B, menyelenggarakan administrasi penyimpanan dan penggunaan atas semua barang yang ada dalam ruang atau gudang. Yang C, secara berkala atau insidental, diadakan pengontrolan dan perhitungan barang persediaan agar diketahui apakah memenuhi kebutuhan. Lalu yang ke-12, kegiatan penyimpanan meliputi menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang di gudang. Gudang impian harus ditata dengan baik. Pertama, mengenai letaknya, sehingga barang yang disimpan dapat diambil dengan mudah dan dikembalikan dengan mudah pula. Lalu yang terakhir, dalam mengatur penyimpanan barang, hendaknya diperhatikan sifat-sifat barang, sehingga nilai guna barang tidak susut sebelum barang itu dipakai. Sifat-sifat barang itu misalnya barang-barang berat dan barang-barang mewah. Selanjutnya yaitu cara menyimpan barang yang baik dan benar. Bagaimana sih cara menyimpan barang yang baik dan benar itu? Yang pertama yaitu barang yang sudah diterima, dicatat, digudangkan, diatur, dirawat, dan dijaga secara tertib, rapi, dan aman. Yang kedua, dibuatkan daftar nama tempat barang penyimpanan agar mudah ditemukan. Yang ketiga, barang yang mudah rusak dimasukkan ke dalam pelindung, contohnya lemari. Yang keempat, barang-barang yang kecil seperti barang ATK disimpan dalam sebuah wadah yang mudah dijangkau dan ditemukan. Yang kelima, barang-barang yang besar ditempatkan dengan aman dan nyaman. Keenam, barang elektronik sebaiknya disimpan di ruangan yang lebih aman seperti besi teralis. Yang ketujuh, barang yang terbuat dari kertas diusahakan jauh dari tempat basah, lembab, dan air. Yang kedelapan, barang yang disimpan dalam lemari sebaiknya sering dibuka untuk menghindari penjamuran bila lembab. 9. Semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor perusak seperti panas, lembab, dan lapuk. Yang ke-10, mudah ditemukan bila sewaktu-waktu diperlukan. 11. Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu digunakan. 12. Harus diadakan inventarisasi secara berkala. Yang ke-13, sebaiknya dilakukan kontrol atau servis terhadap barang-barang tertentu agar tidak mudah rusak. 14. Laporan tentang keadaan penyimpanan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu tempat penyimpanan sarana dan prasarana. Perlu diketahui bahwasanya dalam manajemen sarana dan prasarana terdapat proses penyimpanan, di mana hal ini ialah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, di mana nantinya hasil dari pengadaan akan ditampung, disalurkan, diklasifikasikan,
atau bahkan disimpan sebelum atau sesudah pemakaian di tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan sarana dan prasarana berupa gudang yang mana termasuk ke dalam aspek fisik dalam penyimpanan dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama, gudang pusat. Gudang pusat yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang yang akan dijadikan stok atau persediaan. Yang kedua, gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkan. Yang ketiga, gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit satuan kerja yang membutuhkan. Yang keempat, yaitu gudang khusus. Gudang khusus yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang mempunyai spesifikasi khusus, seperti barang yang mudah pecah, meledak, atau terbakar. Dan yang kelima yaitu gudang pemakai. Gudang pemakai yaitu gudang yang diperlukan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, selanjutnya ada hasil observasi. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Bisa di next. Tujuan diadakan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian penyimpanan sarana dan juga prasarana di SMKN 17 Jakarta. Lalu untuk metode pengumpulan datanya, yakni metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, atau pengamatan dan juga wawancara. Selanjutnya adalah deskripsi tempat observasi. Kelompok 3 mengobservasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 17 Jakarta dengan alamat Jalan G1 nomor 7 RT 1 RW 3 Desa Selipi Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dengan kode pos 11410. Lalu selanjutnya adalah mengenai proses wawancara. Pada Rabu, 21 September tahun 2022, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, kelompok kami melakukan konfirmasi serta menyerahkan surat perizinan dalam bentuk soft file via grup WhatsApp ke salah satu pihak sekolah bahwa akan melakukan observasi. Lalu, pada Jumat 23 September tahun 2022, pukul 08.30 waktu Indonesia Barat, kelompok kami tiba di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 17 Jakarta dengan membawa surat izin observasi dalam bentuk hard copy serta instrumen wawancara. Lalu, pada pukul 08.45 waktu Indonesia Barat, kelompok melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad SPD selaku Wakil Kepala Sarana dan Prasarana Sekolah di SMK Negeri 17 Jakarta. Pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, proses wawancara selesai. Pada pukul 09.40 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat, kelompok kami diarahkan untuk melakukan dokumentasi dan juga diperlihatkan serta diberikan informasi terkait sarana dan prasarana yang ada di Sekolah SMK Negeri 17 Jakarta. Lalu, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kelompok kami memutuskan untuk pulang dikarenakan proses wawancara sudah selesai. Oke, kita lanjut. Selanjutnya berikut ada hasil wawancara yang sudah kami lakukan dengan narasumber di SMK Negeri 17 Jakarta. Nah, pertanyaan yang pertama yang kami ajukan kepada narasumber adalah bagaimana sejarah terbentuknya SMK Negeri 17 Jakarta ini. Nah, jadi dari narasumber sendiri itu menjawab bahwa SMK Negeri 17 Jakarta itu dulunya berasal dari SMA Ekonomi Atas atau SMA EA Negeri 18 Jakarta yang berdiri pada tahun 1969. Nah, pada tanggal 13 Juli 1969 SMA EA Negeri 18 Jakarta ini beralih atau ganti nama menjadi SMK Negeri 17 Jakarta pada tahun 1997, tepatnya pada tanggal 3 April 1997. Nah, sejak didirikan SMA EA Negeri 18 Jakarta itu belum memiliki gedung sendiri, melainkan numpang di SMP Negeri 88 Jakarta yang lokasinya itu ada di Jalan Anggrek, Roslania, Selipi, Palmerah di Jakarta Barat. Nah, sejak tanggal 23 Mei 1981 SMA Negeri 18 Jakarta itu baru memiliki gedung sendiri yang dibangun oleh
pemerintah DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Nah, sejak didirikannya SMA Negeri 18 Jakarta ini tuh mempunyai 3 jurusan. Jadi yang pertama tuh ada jurusan Tata Buku, kemudian yang kedua ada jurusan Tata Usaha, dan yang ketiga ada jurusan Tata Niaga. Bisa di next. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengembangan dan pelatihan SDM tenaga kependidikan dan tenaga pendidik di SMKN 17 Jakarta? Jawaban narasumber yaitu, guru dan tenaga pendidik diikut sertakan pelatihan secara berkala, baik di tempat-tempat pelatihan, dan juga terkadang sekolah menghadirkan pembicara dengan mengundang pembicara yang sesuai dengan kebutuhan di SMKN 17 Jakarta. Pertanyaan yang ketiga, apakah tenaga kependidikan di SMK 17 Jakarta sudah memenuhi standar sertifikasi? Jawaban narasumber yaitu, ya tentu sudah, dikarenakan salah satu syarat menjadi tenaga kependidikan di SMK 17 Jakarta harus memenuhi standar sertifikasi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana struktur organisasi di SMKN 17 Jakarta? Pengelolaan pendidikan dibentuk struktur organisasi yang terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, 5 wakil kepala sekolah, yaitu kurikulum kesiswaan, humas, sarana prasarana, dan dibantu oleh staf kurikulum serta staf sarana. 4 kepala kompetensi keahlian yaitu akuntansi, administrasi perkantoran, pemasaran, rekayasa perangkat lunak. 4 kepala laboratorium, 16 wali kelas, 1 orang kepala tata usaha serta 7 pegawai tata usaha dan 1 orang keamanan. Untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak merupakan kelas yang baru dibuka untuk memenuhi optimalisasi jurusan SMK negeri di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga untuk tahun pelajaran 2018 atau 2019 ini, SMK 17 mempunyai 2 bidang keahlian yaitu bisnis dan manajemen serta teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi sumber daya yang dimiliki terdiri dari tenaga pendidik sebanyak 35 orang, 24 orang PNS, 3 orang CPNS, dan 6 orang KKI Provinsi DKI Jakarta, dan 2 orang honorer. Sedangkan tenaga kependidikannya sebanyak 3 orang PNS dan 5 orang KKI Provinsi DKI Jakarta, dan 2 tenaga honorer. Yang kelima, ada pertanyaan mengenai bagaimanakah struktur organisasi dalam penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 17 Jakarta. Nah, narasumber menjawab bahwasanya strukturnya terdiri dari yang pertama, ada Bapak Muhammad SPD selaku Wakil Kepala Sarana dan Prasarana. Yang kedua, ada Bapak Bagus Wibisono sebagai penanggung jawab barang. Yang ketiga, ada Ibu Dian Yunita sebagai penanggung jawab laboratorium AKL. Yang keempat, ada Ibu LK sebagai penanggung jawab laboratorium bahasa. Lalu yang kelima, ada Rumiati sebagai penanggung jawab laboratorium OTKP. Lalu yang keenam, ada Ibu RAI sebagai penanggung jawab laboratorium KPI. Lalu yang ketujuh, ada Bapak Handoko sebagai penanggung jawab laboratorium RPL. Lalu pertanyaan yang keenam, yakni bagaimanakah prosedur dalam penyimpanan sarana dan prasarana di SMKN 17 Jakarta? Narasumber menjawab bahwasanya jika ada barang datang, diterima oleh penanggung jawab barang, lalu diverifikasi oleh wakil kepala sarana dan prasarana, dan dilaporkan kepada kepala sekolah, dan yang terakhir barang disimpan di dalam gudang. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Bagaimanakah tata cara dalam penyimpanan sarana dan prasarana di SMKN 17 Jakarta? Kemudian narasumber menjawab bahwa barang diletakkan atau disimpan dalam gudang dan disusun berdasarkan jenisnya. Ini untuk barang-barang yang habis pakai. Nah, untuk barang-barang kebutuhan laboratorium akan disimpan, dimasukkan dan disusun di laboratorium. Kemudian pertanyaan nomor 8. Apa sajakah tempat penyimpanan sarana dan prasarana di SMKN 17 Jakarta? Kemudian narasumber menjawab bahwa untuk tempat penyimpanan barangnya menggunakan 2 jenis ruangan, yaitu gudang dan laboratorium. Pertanyaan ke-9, hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum menyimpan sarana dan prasarana di SMKN 17 Jakarta? Lalu narasumber menjawab, kondisi barang, spesifikasi barang harus sesuai dengan barang yang dipesan, jumlah barang harus sama dengan barang yang dipesan, peruntukan barangnya.
Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada pertanyaan ke-10. Pertanyaannya adalah apakah sarana dan prasarana di SMK Negeri 17 Jakarta ini memiliki jangka waktu penyimpanan? Nah, jawabannya dari narasumber kita itu adalah iya, mereka memiliki jangka waktu penyimpanan. Jadi mereka memiliki jangka waktu penyimpanan itu sesuai dengan kondisinya. Jadi mungkin ketika barangnya sudah ya tidak layak pakai akan diganti, dan mungkin akan diganti dengan barang yang baru. Selanjutnya pertanyaan ke-11, siapa saja yang bertugas untuk mengatur penyimpanan sarana dan prasarana di SMK Negeri 17 Jakarta ini? Nah, jawabannya itu ada 3, yang penanggung jawabnya ada 3, itu 1 penanggung jawab barang, kemudian yang kedua ada kepala laboratorium, dan yang ketiga ada wakil kepala sarana dan prasarana. Lanjut ke pertanyaan ke-12, yaitu ada apakah ada pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang disimpan di SMK Negeri 17 Jakarta ini? Jawabannya adalah ya, ada pengawasan. Jadi pengontrolan dan pengawasan itu dilakukan melalui pencatatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab barang dan dikontrol oleh wakil kepala sarana dan prasarana setiap saat stok barang masuk dan stok barang keluar. Jadi ketika barang masuk dan ketika barang keluar itu mereka melakukan pengawasan dan pencatatan. Oke, baik, kita lanjut. Berikut ada dokumentasi yang kami lakukan di SMK Negeri 17 Jakarta. Yang pertama itu ada gudang aset dan dokumennya, itu ada gambarnya. Penanggung jawabnya itu oleh Bagus Wibisono. Kemudian yang kedua itu ada dokumentasi dari gudang LSP dan arsip TU. Nah, PJ-nya itu Naufal Rifki. Kemudian yang ketiga ada gudang dan kursi. Jadi ada gudang kursi dan galon aqua. Itu ada gambarnya, gambar gudangnya, ada pintu gudangnya. PJ-nya ada Wiwit Hartono. Nah, kemudian yang keempat ada gambar dari ruang lab komputer. Bisa di next. Baik, lanjut. Kemudian ada dokumentasi lagi. Berikut ada dokumentasi kami dengan penjaga perpustakaan. Ada dokumentasi dari ruang UKS. Dan di sini bisa kita lihat, di sini ada dokumentasi ruang komputer, ruang kelas, ada meja dan kursi. Nah, di sini ada penyimpanan menggunakan sistem pemanfaatan ruang. Jadi salah satu contohnya itu adalah meja yang sekaligus digunakan untuk tempat komputer. Jadi efisiensi barang ya ini ya. Oke, selanjutnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait dengan laporan hasil observasi penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan di SMK Negeri 17 Jakarta. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.